Oke, selamat pagi adik-adik. Kita lanjut topik kita. Kali ini kita belajar e-commerce yang ke-6. Ada yang kita bahas di sini namanya form data anggota. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk merancang yang namanya halaman formulir pendaftaran anggota. Tujuannya nanti supaya bisa melakukan proses pembelian barang secara online. Jadi kalau kita sudah terdaftar sebagai anggota, maka nanti kita bisa melakukan yang namanya proses pembelian barang. Kita lihat di sini algoritmanya. Yang pertama kita akan rancang database dan tabel. Ya tentu nanti ini kita rancang di dalam yang namanya PHP MyAdmin. Oke, ini dia ada di sini namanya filenya. Ada ID anggota, ada password, ada nama, ada alamat, email, dan telepon. Baru di sini setelah kita rancang yang namanya database-nya, kita masuk bagaimana merancang tampilan formnya. Oke, ini nanti kita rancang di Dreamweaver-nya dan nanti kita simpan dengan nama anggota.php. Dan untuk yang namanya filenya kita sesuaikan tadi dengan yang ada di dalam yang namanya database kita. Ada dia ID pelanggan, ada password, nama, alamat, email, dan telepon. Itulah untuk yang namanya algoritmanya. Baru langkah yang ketiga, di sini kita akan membuat yang namanya kode program. Oke. Kode program untuk apa? Untuk menyimpan data ke dalam yang namanya tabel anggota. Nanti kita buat namanya adalah simpan anggota.php. Oke, ini dia kode programnya. Nanti kita ketik, kalau sudah selesai kita simpan gitu ya. Berikutnya, langkah yang keempat, kita akan membuat kode program untuk menampilkan data-data anggota. Dengan nama file nanti adalah kita buat tampil anggota.php. Oke, kita ketikkan ini semua kode programnya, kita simpan. Oke, kalau sudah selesai nanti kita jalankan gitu ya. Oke, itu dia untuk algoritmanya. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana merancangnya atau bagaimana membuat kode programnya. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Maka yang pertama adalah kita aktifkan dulu yang namanya sum control panelnya. Kita aktifkan. Oke, kita pastikan nanti di sini sudah kita aktifkan di Apache, MySQL, dan FileZilla-nya. Oke, kalau sudah kita aktifkan dia, jangan lupa kita minimize. Berikutnya, kita aktifkan yang namanya web browser. Misalnya saya gunakan di sini adalah Google Chrome-nya. Oke. Kemudian pada bagian address bar kita ketik di sini adalah localhost php myadmin, kita enter. Oke. Kalau sudah kita rancang database-nya. Caranya kita klik database. Oke. Kita ketik tadi di sini, kita buat nama database kita adalah ecom yang ke-6. Berarti kita buat di sini ecom 6. Oke, nama database itu bebas dan usahakan dia non kapital, ecom 6. Kalau sudah kita klik dia create. Oke. Kita perhatikan di sini sudah ada namanya ecom 6. Berikutnya kita rancang yang namanya tabel. Nama tabelnya kita buat adalah anggota. Oke. Kita hitung tadi berapa filenya, maka filenya itu ada dia sebanyak 6. Oke. Kita enter. Baru kita buat di sini filenya yang pertama ada namanya ID anggota. ID anggota. Oke, baru kita buat di sini yang berikutnya adalah password. Oke, baru kita buat di sini dia nama, artinya nama anggotanya siapa. Baru kita buat alamat. Berikutnya kita buat email. Baru yang terakhir kita buat di sini adalah telepon. Artinya nomor telepon daripada anggota. Berikutnya kita buat tipe data, di sini kita buat integer. Panjangnya di sini misalnya kita buat 5, oke. Sini kita buat dia varchar. Kita buat panjangnya misalnya 30, oke. Kita buat 30. Sini juga kita buat varchar. Kita buat panjangnya misalnya 30. Alamatnya kita buat misalnya varchar, kita buat panjangnya misalnya 50. Baru email kita buat tipe datanya varchar, kita buat 30. Baru kita buat dia teleponnya adalah varchar,
kita buat dia panjangnya adalah 12. Oke. Kalau sudah selesai kita rancang seperti ini dia yang sudah kita rancang fil-filnya. Kita klik yang namanya tombol save, kita klik dia save. Oke. Untuk memastikan yang namanya sudah kita rancang, oke, kita tandai tabel anggota, baru kita klik dia struktur atau strukturnya. Oke, ini dia yang sudah kita rancang. Ada dia ID, ada password, ada nama, alamat, email, dan telepon. Oke, kalau sudah selesai kita rancang, yang berikutnya kita masuk bagaimana merancang tampilan. Kita aktifkan Dreamweaver kita. Oke. Kita pastikan yang kita pilih di sini adalah PHP. Oke. Baru kita aktif di tab desain. Kita klik insert, kita sisip dulu formnya gitu ya. Kita pilih form. Kita pilih form. Oke. Enter. Baru kita sisip tabel insert, kita pilih table. Oke. Kita buat barisnya itu tadi filenya ada sebanyak 6, berarti kita buat 8. Kolomnya 2, kita buat persennya 50, tabel width-nya. Kalau sudah kita okekan. Oke. Tandai tabelnya kita buat dia rata tengah seperti ini. Oke. Kalau sudah, apa yang mau kita buat di sini, Kak? Oke. Kita gabung dulu baris 1, kolom 1 dan kolom 2. Kita klik kanan, kita pilih table, kita pilih merge cell. Oke. Baru kita ketik di sini adalah formulir pendaftaran yang namanya anggota. Oke. Kita sisip garis, insert, kita pilih dia HTML, kita pilih horizontal rule. Kalau sudah ini kita blok. Oke. Untuk size-nya kita tambah aja, misalnya 36 gitu ya. Oke, seperti ini dia. Kalau sudah, kita ketik yang berikutnya adalah ID anggota. Oke. Berikutnya kita buat di sini password. Yang berikutnya kita buat nama, baru kita buat setelah nama dan namanya alamat. Oke, alamat. Baru kita ketik lagi email, baru kita ketik telepon atau nomor HP gitu ya. Oke. Telepon atau HP. Oke, kita sisip di sini fil-filnya. Yang pertama kita insert, kita pilih dia form, kita pilih yang namanya text field. Oke. Oke, untuk yang namanya password juga sama, ini tinggal kita copy. Oke, copy. Sini kita Ctrl V. Oke. Untuk alamat, ya nama juga kita Ctrl V. Email juga. Telepon. Oke. Untuk alamat, kita sisip. Insert. Kita pilih form, kita pilih yang namanya text area. Kalau sudah kita okekan. Oke. Kalau sudah, kita sisip tombolnya, insert. Kita pilih form, kita pilih yang namanya button, kita okekan. Oke, kita buat 2 di sini tombolnya. Oke, insert, kita pilih sini dia form, kita pilih lagi button. Oke, nah seperti ini. Maka tombol yang pertama kita buat dia di bagian value-nya adalah simpan. Oke. Yang kedua kita pilih yang namanya batal. Oke. Untuk batal kita buat nanti actionnya di sini adalah reset, artinya kita batalkan gitu ya. Sedangkan simpan kita pilih dia submit untuk actionnya. Oke. Yang berikutnya setelah kita buat yang namanya oke. Kita buat di sini yang namanya ID anggota, kita buat nama objeknya. Oke. Yang pertama TID. Oke, TID. Yang kedua kita buat di sini adalah password gitu ya. Oke. Password. Yang ketiga kita buat di sini adalah nama. Oke, baru di sini kita buat alamat. Yang berikutnya kita buat itu adalah email. Yang berikutnya kita buat namanya telepon. Oke.
telepon. Untuk nama objek sebenarnya itu bebas. Mau dibuat nanti di sini T1, T2 dan seterusnya terserah. Oke. Kalau sudah kita atur actionnya, caranya adalah kita tandai dulu formnya ke warna merah. Sini kita buat actionnya. Mau kemana kita buat? Ya file tujuannya adalah simpan underscore anggota titik php. Oke. Dan kita pastikan metodenya di sini adalah post. Oke. Seperti ini dia. Oke. Yang berikutnya, kalau misalnya kita mau mengisi password, biasanya password itu dalam bentuk yang namanya simbol gitu ya. Orang tidak bisa melihat apa sebenarnya isi daripada apa yang menjadi password yang kita buat. Oke. Bagaimana caranya? Maka kita lihat. Caranya adalah tandai yang namanya objek password, oke. Baru di bagian yang namanya properties kita pilih di sini password, oke. Maka nanti otomatis di sini apa yang kita ketik tidak bisa dilihat orang karena sudah dalam bentuk yang namanya simbol tertentu gitu ya. Kalau sudah selesai kita rancang seperti ini, kita Ctrl S, oke. Kita pastikan ini disimpan di drive C. Kita pilih nanti di sini adalah sum, kita pilih dia htdocs. Oke. Baru kita buat di sini ada namanya, nama filenya kita buat anggota titik php. Oke. Maka pastikan di sini bacaannya adalah anggota titik php. Oke. Oke, yang berikutnya kita akan membuat yang namanya kode programnya, caranya. Oke. Jangan lupa nanti di Ctrl N. Kita pilih di sini adalah PHP. Oke. Kalau sudah kita masuk ke tab kode, kita Ctrl A delete gitu ya. Maka kita buka yang pertama adalah tab PHP. Oke. Baru kita buat di sini mysql underscore connect, buka kurung localhost. Oke. Baru kita buat sini adalah root. Oke. Oke. Kalau sudah kita aktifkan database-nya, mysql underscore select underscore db, buka kurung, tadi nama database kita adalah ecom 6. Oke. Baru kita tentukan yang namanya variabel yang kita gunakan untuk masing-masing yang namanya field. Bagaimana caranya gitu ya. Oke. Yang pertama kita gunakan untuk ID anggota, maka kita buat di sini string ID sama dengan string underscore. Metode yang kita gunakan adalah post gitu ya. Maka di sini kita buat namanya adalah TID. Oke. Yang berikutnya adalah string password. Oke. String pass atau string password sama dengan string underscore post. Kita buat di sini adalah T password. Oke. Baru kita buat string nama sama dengan string underscore post. Kita buat di sini adalah T nama. Yang berikutnya kita buat string alamat. Oke. Sama dengan string underscore post. Oke, kita buat di sini adalah T alamat. Oke. Yang berikutnya adalah kita buat untuk string email. Oke, sama dengan string underscore post. Kita buat yang namanya T email. Oke. Yang berikutnya adalah string telepon. String telepon. Oke, telepon sama dengan string underscore post. Kita buat T telepon. T telepon. Oke. Nah, seperti ini dia. Oke. Itu sudah kita deklarasikan yang namanya variabel-variabelnya. Oke, bagaimana caranya gitu ya. Sudah kita deklarasikan variabel-variabelnya. Yang berikutnya kita akan
menyimpan data ke dalam yang namanya tabel. Tapi sebelum kita simpan, kita cek dulu apakah ada data yang sama. Kita cek itu menggunakan yang namanya emailnya gitu ya. Maka kita buat sini dia string check email, oke, check underscore email sama dengan mysql underscore num underscore rows. Oke, ini menghitung jumlah baris gitu ya. Baru kita buat mysql underscore query. Oke, baru kita ambil dari tabel yang namanya tabel anggota. Berarti select bintang from anggota where email sama dengan string email. Oke, seperti ini dia. Baru kita tutup petik ganda, tutup kurung, baru titik koma. Setelah kita uji, jangan lupa kita buat titik koma. Baru kita uji lagi, if buka kurung string, oke, string check underscore email. Oke, kita buat di sini lebih besar daripada 0, artinya datanya sudah ada. Buka kurung kurawal. Oke, kita buat sini echo keterangan ya. Oke, kita buat dia yang namanya B, cetak tebal, bold gitu ya, cetak tebal. Email sudah digunakan. Oke, maka kita buat sini pesannya adalah email sudah digunakan. Oke, kalau sudah digunakan maka gunakan email yang lain. Oke, gunakan email yang lain. Oke, yang berikutnya kita tutup kurung kurawal. Oke, berarti selainnya berarti else gitu ya. Kita buka kurung kurawal, kita buat sini string simpan sama dengan mysql underscore query. Oke, kita buat sini insert into. Oke, kita buat petik ganda. Insert into, kemana mau kita simpan ya, ke dalam yang namanya tabel. Nama tabel kita tadi adalah anggota. Insert into anggota, spasi values. Oke, buka kurung, file yang pertama mau kita simpan adalah untuk ID-nya. Berarti tadi kita buat variabelnya string ID. Setelah itu adalah kita buat sini string pass. Berikutnya adalah string nama. Oke, baru kita buat di sini adalah string alamat. Yang berikutnya adalah string email. Oke, berikutnya ada namanya string telepon. Oke, string telepon. Oke, string telepon. Baru kita tutup kurung, tutup petik, tutup kurung. Oke, titik koma. Oke, tutup kurung kurawal, tutup tag PHP. Oke, saya mau nanti dia setelah kita simpan muncul lagi yang namanya tampilan untuk data-data anggota. Bagaimana caranya? Kita buat sini dia H2, ini tulisannya biar lebih besar. Oke, kita buat di sini dia klik. Oke, klik ahref. Kita buat nanti ada linknya. Apa nama filenya? Kita buat di sini adalah tampil underscore anggota titik php. Oke, baru dia kita tutup. Baru di sini adalah di sini baru kita tutup /a gitu ya. Melihat data-data anggota. Apa tujuannya? Untuk melihat data anggota. Oke. Ah, seperti ini. Kalau sudah kita Ctrl S, kita simpan gitu ya. Kita pastikan dia tersimpan di drive C sam htdocs. Oke. Kita buat tadi namanya adalah simpan anggota .php. Kita save gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, oke, kita jalankan dulu. Kita lihat hasilnya sebentar gitu ya. Oke. Kita masuk ke web browser tadi, baru kita tambah tabnya. Kita ketik di sini localhost, namanya kita buat adalah anggota.php. Oke. Kalau sudah, kita isi datanya di sini misalnya A11, passwordnya adalah, saya buat di sini A seperti ini, jadi dalam bentuk namanya simbol. Misalnya kita buat namanya di sini adalah Liliana Harahap, alamatnya adalah jalan, misalnya Jalan Kesehatan nomor 5 Medan. Oke.
Kita buat sini emailnya adalah, oke, email saya, baru teleponnya adalah 0853 7221 8711. Oke, kalau sudah kita simpan, nah ini dia. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi seperti ini dia muncul nanti pesan. Klik di sini untuk melihat yang namanya data anggota. Oke, bagaimana kalau saya backkan gitu ya? Ini kan udah ada tadi emailnya di sini, misalnya passwordnya saya buat. Oke, kita ganti di sini ID anggotanya, misalnya saya buat 2, baru emailnya ini sama, kita simpan. Oke, muncul di sini pesan. Email sudah digunakan, maka silakanlah gunakan email yang lain. Oke, kita akan buktikan dulu apakah yang sudah kita buat tadi sudah tersimpan. Kita ke database kita. Oke, di sini ada anggota gitu ya. Oke, maka yang tersimpan di sini adalah masih tetap yang namanya 1. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita kembali ke kode programnya. Oke, kita kembali ke kode program. Oke, yang berikutnya setelah kita buat gitu ya, setelah kita buat program simpan, yang berikutnya kita akan melihat